Akan eh, lihat bersama hingga Selasa 25 Oktober 2022, Kementerian Kesehatan mencatat sudah ada 255 kasus dengan jumlah 143 anak yang meninggal dunia. Dan melihat angka yang terus naik dengan fatality rate di atas 50%, mengapa pemerintah belum juga menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa? Untuk membahasnya malam ini kita telah bergabung lewat sambungan Zoom dengan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, dan juga nanti kita akan bergabung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi. Saya akan sapa dulu Mas Diki. Selamat malam, Mas Diki. Selamat malam. Salam sehat. Salam. Alhamdulillah. Ya, melihat tadi saya sebutkan angka hingga Selasa 25 Oktober ini sudah ada 255 kasus dengan kematian 143. Melihat angka yang cukup tinggi dari kacamata seorang epidemiolog, kasus gangguan ginjal akut ini apakah sudah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai kejadian luar biasa? Ya, sekali lagi juga saya merespon ini bukan hanya dalam kapasitas sebagai epidemiolog atau dokter juga, tapi sebagai praktisi dan peneliti global health security. Karena aspek-aspek seperti ini adalah aspek yang tidak melulu ada keterlibatannya di sektor kesehatan. Ada banyak sektor yang terlibat. Makanya dalam health security, faktor pilar yang juga menjadi sangat penting dan sering berpotensi menjadi masalah adalah di aspek ketahanan, keamanan dari aspek obat ya, dan makanan. Nah, dalam konteks itu sebetulnya ini sudah sangat tinggi ya angka kematian dan jumlah. Bahkan dalam konteks satu wabah seperti ini sebetulnya satu kasus pun sudah menjadi satu indikator untuk kita meresponnya sebagai satu krisis. Nah, melengkapi yang tadi disampaikan ya bahwa begini, sebetulnya WHO itu tahun 2021 sudah mengeluarkan pedoman yang membantu negara-negara untuk mengidentifikasi atau memanage satu outbreak ya, yang penyebabnya atau potensi penyebabnya bukan penyakit menular. Nah, dan dalam hal ini dikaitkan dengan bahan kimia. Ya. Itu WHO sudah rilis itu di tahun 2021. Di dalam pedoman itu hanya dua jenis atau kategori dari kejadian atau krisis yang bisa disematkan pada satu kejadian seperti yang sekarang terjadi di Indonesia. Satu sifatnya adalah cluster. Cluster itu kalau di satu tempat, misalnya satu kabupaten, atau katakanlah kalau maupun agak atasan ya di satu provinsi misalnya atau wilayah. Nah, ada kedua sifatnya yang lebih dari satu lokasi atau lebih dari satu klaster yang disebut dengan outbreak atau dalam bahasa Indonesia sebagai disebut dengan kejadian luar biasa. Nah, sebetulnya berdasarkan pedoman itu sudah sangat jelas ya, ditambah dengan kriteria dan fakta yang terjadi, ini sudah sangat jelas karena terjadi di 26 provinsi ya, dan juga angka kasusnya juga sudah lebih dari 100 ya ada untuk kematian. Nah, ini memenuhi syarat de facto sebagai satu outbreak atau KLB. Nah, ini perlu sekali kita luruskan karena kita ingin merespon satu krisis seperti ini juga berbasis pendekatan yang ilmiah ya. Karena kalau pedoman WHO itu berarti kan sudah ada para pakar dunia yang menyiapkan kira-kira apa nih yang harus kita lakukan. Nah, itulah kenapa saya bersuara, kenapa kita harus menetapkan ini. Karena juga tadi disampaikan bahwa ketika satu kejadian krisis yang outbreak ini, KLB nyatanya kan de facto-nya KLB. Nah, secara de jure-nya, secara hukum ditetapkan sebagai KLB, maka penduduk kita yang kebetulan tidak beruntung memiliki akses, tidak beruntung memiliki kemampuan finansial, mereka bisa terbantu ya untuk mengakses katakanlah 14 sekian lebih dari rumah sakit rujukan yang menyediakan layanan yang disediakan pemerintah. Ya, karena yang saat ini ada kan
support yang diberikan pemerintah adanya di rumah sakit itu dengan antidot dan lain sebagainya. Tapi dengan juga jaminan dari BPJS misalnya dijamin. Tapi sekarang pertanyaan, bagaimana kalau dia bukan anggota BPJS? Bagaimana kalau kepesertaannya tidak aktif? Bagaimana kalau dia tidak punya kemampuan dari tempat asalnya itu untuk misalnya di pulau terpencil terus harus katakanlah dirujuk ke pulau besar, ya kota-kota besar kan itu rumah sakit yang punya fasilitas itu. Nah, kalau tidak dalam status KLB, dukungan pada pemerintah maupun penduduk yang terbatas dan kekurangan itu menjadi tidak ada. Nah, inilah kenapa respon KLB ini menjadi penting, status KLB. Tapi memang di dalam juga pedoman WHO itu disampaikan bahwa faktanya mayoritas negara di dunia, terutama negara berkembang, tidak memiliki regulasi yang memadai dalam kaitan seperti yang kita punya ini. Memang definisi ataupun peraturan yang dimiliki pemerintah dalam kaitan KLB ini masih menyangkut penyakit tradisional, yaitu penyakit menular. Memang tidak atau belum terlalu spesifik, walaupun sebenarnya celahnya kan ada, karena di Undang-Undang Kesehatan tidak disebutkan bahwa pemerintah hanya melindungi masyarakat dari penyakit menular, kan tidak, tapi melindungi dari semua ancaman. Gitu. Jadi sebetulnya di dalam dalam pedoman itu juga diberikan keleluasan, diberikan beberapa pedoman. Nah, artinya begini menurut saya, kalaupun kita memiliki keterbatasan dalam aspek regulasi, ya rujuk saja pedoman yang ditetapkan oleh WHO. Baik. Karena begini, bagaimanapun jangan sampai karena alasan regulasi, karena alasan juga biaya, atau bahkan ya mohon maaf saya sampaikan misalnya politik, karena memang status KLB ini akan berdampak pada image pemerintah. Tapi bahkan menurut saya jangan khawatir, mungkin bahkan pemerintah bisa membuktikan pemerintah bertanggung jawab gitu. Karena kalau ada kasus ini siapa sebetulnya bukti dari kecolongan dari pemerintah, tapi pemerintah memberikan secara konstitusional tanggung jawabnya dengan menetapkan ini. Ya, untuk menjawab pertanyaan banyak masyarakat, kemudian tadi juga Mas Diki juga menanyakan kenapa sebenarnya pemerintah sampai saat ini belum juga menetapkan kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal ini sebagai kejadian luar biasa, padahal beberapa pihak telah menyatakan bahwa ini sudah eh, memenuhi syarat untuk dijadikan kejadian luar biasa. Apa sebenarnya alasan pemerintah hingga saat ini belum menetapkan kasus KLB? Kita tanyakan kepada Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Siti Nadia Tarmizi yang sudah bergabung bersama kami. Ibu Nadia, jika Anda mendengarkan perbincangan kami sebelumnya, apa jawaban dari pemerintah terkait mengapa sampai saat ini belum juga ditetapkan sebagai kejadian luar biasa untuk gangguan ginjal akut ini? Ya, jadi mungkin penetapan ini ya, yang pasti adalah bukan semata diputuskan oleh Kementerian Kesehatan, tapi tentunya kita bersama para ahli epidemiologi, pertimbangan-pertimbangan ini akan dilakukan. Seperti tadi juga disampaikan oleh Dr. Diki ya, bahwa memang kita harus tentunya melihat apakah status KLB ini perlu ditetapkan atau tidak untuk gagal ginjal akut ini. Tetapi yang menjadi fokus utama pemerintah tentunya di awal adalah kejadian ini adalah bagaimana menemukan penyebab dan mengurangi kematiannya, karena kita di awal-awal itu masih tidak tahu penyebabnya apa gitu ya, sehingga tentunya intervensinya sangat sulit. Nah, kemudian kita mencoba mencari, dan salah satunya sekarang kemungkinan besar adalah karena intoksikasi ataupun adanya zat toksik yang merupakan cemaran pada sirup atau cairan. Nah, ini yang juga kita saat ini sedang melakukan upaya ya untuk menyelamatkan bagaimana dengan pemberian antidotum yaitu fomepizol ini untuk bisa membantu menurunkan angka kematian ini. Nah, di sisi lain sebenarnya kalau kita lihat apa saja langkah-langkah yang terkait status KLB itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari surveillance epidemiologinya, kemudian kita mengumpulkan juga seluruh obat yang diminum oleh
pasien sebelumnya, kemudian mendatangi rumah pasien, melakukan assessment terhadap lingkungan, kemudian serta faktor lain ya seperti potensi-potensi infeksi daripada jamur, bakteri itu juga tentu sudah kita lakukan. Nah, yang pasti terkait misalnya obat Omeprazole itu diberikan secara gratis kepada tentunya pasien yang membutuhkan. Artinya dalam hal ini semua pasien yang mengalami gangguan ginjal, begitu dia harus melakukan cuci darah, ya ini obatnya diberikan oleh pemerintah secara gratis. Dan tentunya kalau kita tahu ada 14 rumah sakit rujukan ya yang saat ini sudah ditetapkan dengan pemerintah, di sisi bukan hanya ketersediaan alat, karena kalau kita bicara alat dialisis tentunya mudah ya untuk penyediaannya, tapi SDM bagaimana membangun dokter spesialis konsultan khusus nefrologi anak itu yang menjadi challenging, terutama karena ini adalah penyakit baru. Oleh karena itu kita mendorong sedini mungkin untuk melakukan rujukan ke rumah sakit pemerintah. Nah, tentunya tadi apa yang menjadi kekhawatiran Dr. Diki bahwa misalnya ada masyarakat yang tidak mampu kalau dari sisi pelayanan kesehatan, tentunya ini pasti akan ditanggung oleh pemerintah. Kita akan upayakan ya, apakah nanti kita akan bantu pengurusan BPJS-nya ataukah nanti akan ditanggung langsung oleh pemerintah tanpa harus sebenarnya menanti status KLB. Karena penetapan status KLB tentunya kan secara administrasi, tapi yang penting action di lapangan itu kita lakukan. Nah, Indonesia kan pernah beberapa kali menghadapi kejadian luar biasa, ada DBD, flu burung, kemudian sampai juga difteri. Dalam setiap kejadian luar biasa ini, apakah pemerintah memang harus selalu menunggu hingga jumlah penderita atau korban itu meninggal mencapai angka tertentu yang sudah besar begitu? Indikator kematian itu bukan suatu indikator utama dalam menentukan status KLB ya. Kalau memang kasusnya itu memang perlu ditetapkan sebagai suatu status KLB, tentunya perlu dilakukan. Tetapi esensi pada apa yang kita hadapi saat ini adalah suatu penyakit baru yang memang kita fokus untuk mencoba menurunkan fatalitasnya. Ya. Terkait tentang penentuannya seperti apa, ini tentunya sudah menjadi suatu yang dipertimbangkan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kalau kita lihat dari September sampai dengan Oktober ini, fokus pemerintah itu sebenarnya masih menyelamatkan nyawa. Berbeda dengan mungkin misalnya kalau kejadian demam berdarah yang kita sudah tahu kondisi apa, penyakitnya apa, penyebabnya apa, intervensinya apa, tentunya penetapan KLB itu akan lebih mudah. Kalau sekarang fokus kita adalah bagaimana mencari tadi faktor penyebab dan menurunkan fatalitas sedini mungkin, dan tentunya ini juga kemudian menjadi concern juga para ahli epidemiologi untuk kemudian bisa apakah kita perlu menentukan suatu KLB ini, karena penting juga ya kalau kita menentukan KLB tapi kita belum tahu menurunkan fatalitas, ini juga akan suatu yang tentunya tidak akan berdampak ya. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana jangan sampai jangan sampai ada anak yang meninggal kembali, bukan kita menunggu sampai jumlah tertentu, justru karena fokus kita menurunkan angka kematian tadi. Jadi dan tindakan-tindakan yang kita lakukan itu sudah tindakan-tindakan yang pasti akan dilakukan kalau penetapan status KLB pun dilakukan. Ya, dari kacamata seorang epidemiolog, apa kekhawatiran Anda, Mas Diki, ketika melihat kasus ini diperlakukan seperti penyakit biasa dan dianggap bukan kejadian luar biasa? Ya, sebetulnya berbasis research ya, literatur. Kenapa sih ada satu penyakit perlu dinyatakan KLB atau perlu dinyatakan sebagai pandemi misalnya, atau dalam konteks International Health Regulation, Public Health Emergency, International Concern. Sebetulnya concern atau sense of crisis, ya, awareness itu adalah satu hal yang timbul ketika satu penyakit dinyatakan atau dideklarasikan sebagai satu outbreak misalnya. Jadi itu by research itu terbukti sangat efektif ya membangun sense of crisis semua pihak gitu. Karena mereka menjadi tahu bahwa ini bukan kejadian biasa. Jadi perkara deklarasi ini bukan tanpa dasar ya. Perkara deklarasi kenapa ini betul kita apresiasi upaya pemerintah ya dengan antidotum dan lain sebagainya. Tapi tetap kenapa dalam setiap penyakit dalam level tertentu harus dinyatakan sebagai satu outbreak
atau bahkan yang ringannya klaster saja. Tapi kan ini bukan klaster karena udah lebih dari satu klaster. Nah, itu ada konsekuensi baik secara politis, ekonomi, dan juga secara respon public health, baik di kalangan tenaga kesehatan maupun di masyarakat yang terbukti positif, mempercepat, turut dalam kita merespon ini. Jadi sekali lagi ini juga bukan perkara bahwa kita tidak melihat ada respon pemerintah, ada ya, tapi itu belum adekuat. Bahkan ya sebagai contoh ada kasus misalnya bahkan di Jakarta dengan pemberian obat masih terjadi. Ini nyata, ini dari salah satu wartawan yang menyampaikan kepada saya. Dan ini berarti karena mereka merasa sense of crisisnya belum terbuka. Ini kan belum bukan outbreak ini. Nah, jadi hal seperti ini bukan karena keinginan atau karena satu anggapan yang tanpa dasar. Jadi sekali lagi satu status ini punya konsekuensi yang sangat besar ya, sangat besar. Walaupun tentu ada plus minusnya ya, tapi sekali lagi ada hal lain yang juga bisa di-cover dari satu status yang bermanfaat ini adalah misalnya dalam konteks kasus-kasus di masyarakat yang mungkin karena ini sekarang sudah dalam katakanlah dalam 1 minggu lebih ya sejak ada pelarangan konsumsi. Nah, bagaimana dengan misalnya orang tua yang anaknya mengkonsumsi obat yang ada dalam daftar itu dalam kurun waktu sekian hari. Nah, ini bagaimana? Mereka pasti ada kekhawatiran. Nah, kalau dia punya dana, punya uang, nah ini yang juga harus di-cover ya. Karena screening itu bagian dari respon kita ini. Jadi jangan sampai kita terkesan ya, saya yakin pemerintah tidak, tapi bisa jadi lolos kalau kita terlalu terkesan fokus pada kasus-kasus yang ada di rumah sakit ataupun yang sudah menyampaikan keluhannya. Tapi orang ataupun penduduk yang sudah mengkonsumsi tapi dia belum terdeteksi, bahkan baru aware ya, baru menyadari bahwa dia anaknya misalnya mengkonsumsi itu juga harus kita akses dan kita berikan layanan supaya betul-betul tidak ada korban lain. Dan korban ini bukan hanya dalam konteks akut, tapi juga dalam konteks jangka panjang ya. Selain juga ada faktor lain sebetulnya dalam penetapan ini, bahwa kita juga ingin memastikan tidak ada faktor lain yang menjadi penyebab dari kasus ini selain keracunan. Nah, apakah itu artinya pemerintah saat ini, Ibu Nadia, masih melakukan pertimbangan atas dasar-dasar yang tadi sudah disebutkan, seperti misalkan keamanan, ekonomi, kemudian politis, dan juga dampak yang bisa ditimbulkan pada masyarakat ketika menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa? Apakah itu yang menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk belum juga menetapkan atau mendeklarasikan gangguan ginjal akut ini sebagai kejadian luar biasa? Ya, tentunya tadi ya, bahwa kita harus melihat dari berbagai aspek ya. Contoh paling mudah, misalnya kita dalam menentukan kejadian luar biasa. Contohnya kita mengatakan bahwa di Indonesia ini ada KLB atau outbreak diare. Itu otomatis tentunya akan ada alert dari WHO untuk travelers yang akan ke Indonesia. Nah, ini tentunya kan akan suatu hal yang harus kita kaji juga dampaknya. Karena kalau sebenarnya kita bisa tadi kembali melakukan berbagai hal dalam upaya penanggulangan, tidak perlu sampai melakukan penetapan KLB, itu berbeda. Karena kalau suatu penetapan KLB kan berarti kita tahu bahwa akan ada alert untuk travel. Bahkan kalau kita tahu misalnya di Inggris menyatakan kejadian diare, maka pasti untuk para traveler yang ke Inggris itu juga pasti akan diberikan informasi bahwa saat ini mungkin zonanya merah atau zonanya kuning untuk para pelaku perjalanan luar negeri untuk datang. Nah, tentunya banyak aspek yang harus kita pertimbangkan. Tapi bukan berarti bahwa kalau sampai hari ini pemerintah tidak menetapkan KLB, kita tidak action. Justru action kita jauh dalam hal penanganan gangguan ginjal akut pada anak ini sudah kita lakukan semaksimum mungkin, dan artinya mengenai kalau kita ada keraguan-raguan tentang pembiayaan,
tadi sudah disampaikan di edukasi, kalau ada masyarakat ingin melakukan pemeriksaan, silahkan datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalau dia adalah masyarakat tidak mampu, itu pasti akan menjadi tanggung jawab negara. Jadi tidak perlu khawatir, tapi tentunya harus ke rumah sakit pemerintah ya, seperti itu. Ya, langkah apa sebenarnya yang harus dilakukan pertama kali oleh pemerintah ketika menetapkan kasus ini sebagai kejadian luar biasa? Saya rasa langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah itu adalah bagaimana mencari penyebab dan menurunkan fatalitas. Karena angka kematian ini itu 70%. Kalau kita kemudian menetapkan KLB, tapi kemudian kita masih lamban dalam penanganan, itu angka fatalitas akan terus terjadi. Tujuan daripada penetapan KLB kan sebenarnya sama, menurunkan angka fatalitas, jangan sampai ada lagi korban atau kasus seperti itu ya. Jadi ini sebenarnya sudah kita lakukan, bagaimana kita mengajak Ikatan Dokter Anak Indonesia membentuk tim yang terdiri dari Badan POM, kemudian dari Puslapor, ahli epidemiologi, ahli toksikologi, ahli farmakologi. Ini sudah bergerak secara bersama. Tapi fokus kita adalah bagaimana mengupayakan supaya jangan lagi angka kematian itu sampai dengan 70%. Itu yang menjadi prioritas kita. Ya, sebenarnya kasus ini gangguan ginjal akut pada anak ini sudah ada lama sebenarnya, tapi hanya baru satu atau dua kasus saja. Apakah itu artinya ke depannya pemerintah harus lebih aware lagi terkait penyakit-penyakit baru ataupun dengan gejala-gejala baru yang bisa menyebabkan seperti saat ini jumlah fatality atau kematiannya juga cukup tinggi. Begitu Mas Diki? Ya, ini sebetulnya esensinya adalah bahwa kita menemukan kelemahan ya dalam, kalau bicara health security, kita sekali lagi yang paling menjadi dasar adalah di deteksi dini, early detection. Bahkan pada saat di kasus itu belum terjadi, ya itu yang paling ideal ya, dan ini masih jadi isu besar di dunia saat ini. Tapi setidaknya jangan sampai setelah dari misalnya 2 atau 3 kasus itu berarti kita sangat lemah dalam konteks deteksi dini. Nah, ini yang tentu harus menjadi pembelajaran ya, karena kasus serupa, apalagi kita lihat sekarang WHO sudah menetapkan bahwa secara transisi epidemiologi ya, penyebab dari outbreak ini akan beragam, dan itu bisa dari makanan, bisa dari zat kimia gitu. Nah, ini yang artinya kita harus ada adopsi, kita harus lakukan satu penyesuaian dalam regulasi kita, dan juga tentunya meningkatkan kapasitas deteksi dini tadi gitu. Karena bagaimanapun tanpa ada penguatan di deteksi dini, maka kita akan mengalami krisis-krisis yang lainnya gitu. Bukan hanya di kasus-kasus seperti ini, tapi ini adalah contoh ya, selain juga tentu pandemi sendiri itu juga mengajarkan kita ya. Ya, tentunya kita semua berharap bahwa tidak hanya sekedar deklarasi dan juga penetapan regulasi, tapi langkah konkret dari pemerintah secara taktis dan juga jelas bagaimana mengatasi gangguan ginjal akut pada anak ini tidak menyebar dan tidak menambah kematian yang lebih tinggi di Indonesia. Terima kasih telah bergabung bersama CNN Indonesia Prime News, Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Ibu Siti Narzia Tarmizi, dan juga epidemiolog dari Griffith University Australia, Mas Diki Budiman. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat semua.